Pak Bu. Ini Erwin pulang sudah sukses. Ini kenapa kok rumah kita jadi begini? Maafkan aku terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa pulang. Yang kami Seorang pria muda turun dari mobil mewah Rolls-Royce dengan penuh percaya diri. Jas birunya rapi, wajahnya tenang. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat dua orang tua duduk di depan gubuk reot, makan nasi dengan tangan kosong. Matanya membelalak, tubuhnya membeku. Ia mengenali mereka, orang tuanya sendiri. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit biru membentang luas di atas hamparan sawah yang hijau menguning. Angin desa berhembus lembut, menyapu padi-padi yang menunduk siap panen. Di ujung jalan tanah yang becek bekas hujan semalam, debu dan kerikil kecil berterbangan saat sebuah mobil mewah hitam melaju perlahan, sebuah Rolls-Royce Phantom yang mengkilap bagai cermin. Mobil itu melaju tidak biasa, bukan karena sopirnya bingung arah, tapi karena sang penumpang memintanya berhenti setiap kali ada jalan sempit, seperti mencari sesuatu yang tak pasti. Di dalam mobil, duduk seorang pria muda berjas biru navy, rambut licin tertata, wajah bersih, dan raut yang penuh ambisi. Dialah Erwin, 25 tahun, CEO muda dari perusahaan otomotif ternama. Senyap, tak ada suara selain desiran AC dan detik jam tangannya. Pak Erwin, kita sudah dekat ke lokasi proyek. Ucap sopirnya pelan sambil melihat ke GPS tablet. Namun Erwin tak menjawab. Pandangannya justru menembus keluar jendela, memandang hamparan desa yang perlahan terasa asing, namun menyentuh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Matanya menangkap pemandangan rumah-rumah papan, sesekali tampak anak-anak berlari, ibu-ibu menjemur pakaian, dan kakek tua yang mendorong sepeda dengan keranjang kosong. Entah mengapa jantungnya berdetak lebih cepat. Hingga tiba di sebuah persimpangan kecil yang bahkan tidak tercatat di peta, ia tiba-tiba berkata, "Berhenti di sini." Sopirnya mengerutkan dahi. "Tapi ini bukan jalan menuju proyek, Pak." "Aku tahu, biar aku jalan sendiri. Tunggu di mobil." Tanpa menunggu jawaban, Erwin membuka pintu dan turun. Sepatunya langsung terkena lumpur tipis, tapi ia tak peduli. Tangannya membawa koper kulit berisi dokumen penting, tapi yang terasa berat bukan koper itu. Ada semacam beban di dadanya. Ia tak tahu mengapa langkahnya membawanya menyusuri jalan kecil di antara semak dan pematang sawah. Langkahnya terhenti. Di hadapannya, berdiri sebuah gubuk reot yang seakan tak layak disebut rumah. Atapnya miring, dindingnya dari bilah bambu dan papan lapuk, pintunya terbuka sedikit, dan di depannya, di atas balok kayu lapuk, duduk dua sosok rentah. Seorang nenek dan seorang kakek. Keduanya sedang makan dari satu piring kecil yang disimpan di antara mereka. Tangan mereka makan langsung tanpa sendok, dengan tenang, tanpa bicara. Hanya sesekali mereka saling pandang dan tersenyum kecil. Erwin terpaku, matanya melebar. Langit mendadak terasa berat. Ia tak percaya, nafasnya tercekat. Piring, posisi duduk, bahkan garis wajah wanita tua itu. Semuanya seperti potongan memori yang pernah ia miliki. Langkahnya mundur satu, tapi tubuhnya justru terdorong maju. Ia berdiri tepat di depan gubuk itu. Jarak hanya beberapa meter. Rolls-Royce hitam di belakangnya berdiri angkuh, kontras dengan rumah di hadapannya. Nenek itu mendongak. Pandangan mereka bertemu. Hening. Sejenak, waktu seolah tak bergerak. Nenek itu membuka mulut pelan. Erwin. Suara itu. Suara yang sudah lama tak ia dengar. Bibir Erwin mulai bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Ia berdiri di sana, kaku. Jas mahal dan sepatu kulitnya tak berarti apa-apa. Karena hari itu, tanpa peringatan, ia bertemu kembali dengan orang tuanya. Erwin masih berdiri membeku di depan gubuk itu. Tangannya menggenggam koper kulit begitu kuat, sampai ruas jarinya memucat. Ia seperti patung yang kehilangan nyawa. Hanya matanya yang bergerak, menatap sosok nenek renta yang kini menatapnya dengan penuh keraguan dan harap. Angin desa kembali berhembus,
membawa aroma tanah basah dan asap kayu bakar. Namun bagi Erwin, semuanya seperti jauh. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri, memukul-mukul dadanya seperti ingin keluar. Nenek itu perlahan berdiri, tubuhnya gemetar. Kain batiknya lusuh, rambutnya memutih seluruhnya. Ia melangkah satu, lalu berhenti, seolah takut jika yang dilihatnya hanya bayangan. "Kamu benar Erwin?" Suaranya parau. Erwin menelan ludah, lidahnya keluh, dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tapi mulutnya tak sanggup. Di samping nenek itu, kakek tua yang sejak tadi makan pelan, akhirnya ikut menoleh. Tatapannya tajam meski wajahnya rentah. Ia menatap pria muda berjas mahal itu lama sekali, lalu menghela napas dalam. "Kalau memang kamu Erwin," ucap kakek itu pelan, "kenapa kamu baru pulang sekarang?" Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti pisau yang menusuk langsung ke dada Erwin. Erwin menunduk. Ia tidak siap. Tidak pernah siap menghadapi pertanyaan itu. Dalam pikirannya, masa lalu berputar seperti film yang selama ini ia kunci rapat. Dulu, ia pergi dengan janji akan kembali. Dulu, ia bilang hanya sebentar. Namun sebentar itu berubah menjadi bertahun-tahun. Ia mengingat malam saat ia meninggalkan rumah ini, membawa tas kecil dan ambisi besar. Ia mengingat wajah ibunya yang menangis diam-diam, dan ayahnya yang hanya berkata, "Pergilah, jangan lihat ke belakang." Erwin menutup mata sebentar. Saat membukanya lagi, ia melihat piring kecil di tangan nenek itu. Nasi putih dengan lauk sederhana, mungkin hanya garam dan ikan asin. Mereka makan dengan tangan kosong, tanpa keluhan, tanpa meminta. Sementara dirinya, mobil mewah berdiri di belakangnya. Sepatu mahal menginjak tanah kampungnya. Koper kulit berisi kontrak jutaan rupiah menggantung di tangan. Kontras itu membuat Erwin ingin muntah. Nenek itu mendekat pelan, lalu berhenti tepat di depannya. Matanya berkaca-kaca. "Kami kira kamu sudah lupa," bisiknya. Erwin akhirnya membuka suara. Suaranya pecah. Aku tidak lupa." Namun kalimat itu terdengar lemah, bahkan ia sendiri tidak percaya. Kakek itu tertawa kecil, bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir. "Kalau tidak lupa, kenapa rumah ini tetap begini?" Erwin tersentak. Ia menatap gubuk reot itu. Atap bocor, dinding lapuk, lantai tanah. Semua seperti tak berubah sejak ia pergi. Ia ingin berkata bahwa ia sibuk, bahwa ia mengejar mimpi, bahwa ia ingin sukses dulu. Tapi di hadapan dua orang tua yang makan seadanya, semua alasan terdengar hina. Nenek itu lalu menatap mobil hitam besar di belakang Erwin. "Itu mobilmu?" tanyanya pelan, seperti anak kecil yang heran. Erwin mengangguk kaku. Nenek itu tersenyum kecil, tapi senyum itu menyakitkan. "Alhamdulillah, kamu berhasil." Erwin menggigit bibirnya. Dadanya makin sesak. Di tengah semua kemewahan yang ia bangun, ternyata yang paling ia takuti selama ini bukan kegagalan, melainkan pulang. Dan hari ini, nama yang lama ia kubur dipanggil kembali oleh suara ibunya sendiri. Erwin duduk di kursi bambu yang rapuh di depan gubuk itu. Koper mahalnya tergeletak di tanah, berdebu dan tak lagi tampak mewah. Jasnya tetap ia kenakan, tapi sekarang justru membuatnya tampak asing di tengah suasana desa yang penuh kesederhanaan. Nenek itu duduk kembali di tempat semula, di sebelah kakek yang kini menatap lurus ke depan. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tangisan dramatis seperti di film. Yang ada hanya keheningan panjang, sesekali diselingi suara burung dan angin menyentuh dedaunan. Erwin tidak tahu harus bicara apa. Kepalanya penuh, tapi bibirnya keluh. Kakek itu tiba-tiba berkata pelan, tanpa menoleh. "Kami dulu pernah tanya ke Pak Lurah. Anak itu masih kuliah katanya. Kami tunggu kabar." Erwin terdiam. "Lalu, katanya kamu kerja di kota.
Kami tunggu juga. Siapa tahu datang kirim surat. Tapi tidak ada. Nenek menambahkan, satu kali kami titip pesan ke tetangga yang ke kota. Tapi tidak ada balasan. Kata-kata mereka tidak menghakimi. Justru itu yang membuat dada Erwin terasa seperti ditimpa batu besar. Mereka tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak. Mereka hanya menunggu. Dan penantian itu lebih menyiksa daripada kemarahan. Maaf, suara Erwin lirih, seperti bisikan yang hampir tak terdengar. Kakek hanya mendengus. Maaf itu mudah. Yang susah itu, ingat. Erwin menggenggam lututnya. Ia seperti kembali menjadi anak kecil, duduk bersila di tanah, mendengarkan petuah orang tua. Tapi kali ini, rasa malu membungkus seluruh tubuhnya. Nenek membuka kain kecil di sampingnya. Di dalamnya ada tumpukan kertas koran lama. Ia mengangkat salah satu dan menyerahkannya ke Erwin. Kamu masih ingat ini? Erwin mengambil koran itu. Tangannya gemetar. Di halaman tengah ada fotonya. Ia sedang berdiri di depan pabrik baru, mengenakan jas dengan senyum bangga. Judul artikelnya, CEO Termuda Indonesia, lulusan desa kecil yang kini mendunia. Erwin menahan napas. Mereka menyimpan ini? Kami cari-cari koran di warung setiap minggu. Siapa tahu ada kamu. Kalau tidak ada, ya disimpan yang lama saja. Ucap nenek sambil tersenyum kecil. Kakek menyahut. Kita simpan di plastik biar gak lembab. Sayang kalau rusak. Erwin terdiam. Tangannya menyentuh tepi koran yang sudah menguning, tapi tetap rapi. Dalam hidupnya yang penuh jadwal rapat, tender, dan kontrak besar, tak ada satupun waktu ia luangkan untuk mengabari mereka. Padahal, mereka menyimpan setiap jejaknya, bahkan tanpa pernah diberitahu. Erwin merasa kalah. Kalah oleh cinta orang tua yang tak bersuara, tapi nyata. Kalian bangga padaku? Tanyanya pelan, nyaris takut. Nenek tersenyum. Kami bangga sejak kamu lahir. Kakek menambahkan, tapi kami lebih bangga kalau kamu pulang. Kalimat itu menghantam Erwin lebih keras dari semua penghargaan yang pernah ia terima. Dan hari itu, ia sadar, bukan mobil, bukan gelar, bukan koran yang membuatnya berarti, tapi dua sosok rentah di depannya yang tidak pernah meminta apa-apa, hanya berharap anaknya ingat pulang. Hari mulai beranjak siang. Matahari menggantung tinggi, menebarkan cahaya keemasan di antara sela-sela daun kelapa. Udara desa yang semula sejuk perlahan mulai hangat, namun Erwin tetap duduk diam di depan gubuk itu. Ia menolak masuk, tak sanggup melangkah lebih jauh. Rasanya, ia tak layak menginjak lantai rumah yang telah lama ia abaikan. Nenek kembali menaruh piring kecil berisi nasi putih di tengah tikar pandan. Kakek duduk bersila dan dengan tenang mulai makan lagi dengan tangan kosong. Mereka tak meminta Erwin bergabung, tak mengajaknya masuk, apalagi memaksa untuk tinggal. Mereka hanya membiarkannya duduk dan melihat. Erwin menatap piring itu. Hanya nasi dan garam. Tidak ada lauk, tidak ada sayur, tidak ada sambal. Tapi cara mereka memakannya seperti menikmati hidangan paling mahal di dunia. Ia terdiam. Selama ini ia terbiasa makan di restoran bintang 5, sushi di Tokyo, steak di New York, wine di Paris. Tapi tak ada satupun yang mampu membuat dadanya sesak seperti melihat kedua orang tuanya makan nasi dan garam dengan penuh rasa syukur. Kamu nggak lapar? Tanya kakek, pelan. Erwin menoleh, ragu. Nenek lalu mengambil satu piring lagi dari dapur kecilnya. Lapuk, ada bekas gosong di pinggirnya. Tapi ia menuangkan sedikit nasi dan menyodorkannya dengan tangan gemetar. Coba makan sini dulu, nak. Biar badanmu nggak lemes. Erwin menerima piring itu dengan perlahan. Tangannya menggigil. Lalu untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun, ia makan lagi di depan gubuk itu. Dengan tangan,
tanpa sendok, tanpa formalitas, tanpa gengsi. Rasanya asin, sederhana, dan sangat menggetarkan hati. Setiap suapannya seakan mengikis lapisan demi lapisan kesombongan dalam dirinya. Ia menunduk, air matanya jatuh ke piring. Kakek berpura-pura tidak melihat. Nenek hanya diam sambil memegang lututnya sendiri. Beberapa menit berlalu, hingga tiba-tiba nenek berbicara lirih. Dulu, waktu kamu kecil, kita sering makan begini. Kamu nggak pernah protes. Kamu bilang ini enak. Kamu bahkan suka minta tambah. Erwin tersedak napasnya sendiri. Kakek mengangguk. Tapi setelah SMP, kamu mulai malu. Bilang teman-teman di kota bilang rumah kita reot. Makan pakai tangan bikin kotor. Dan sejak itu, kamu makin jarang pulang. Erwin menunduk makin dalam. Ia tak sanggup membalas. Bukan karena ia tidak ingat, tapi justru karena ia ingat semuanya. Dan ia menyesal. Bagi orang tuanya, nasi dan garam itu adalah simbol bertahan. Makan seadanya bukan pilihan, tapi kebiasaan yang dijalani dengan ikhlas. Tapi bagi Erwin, itu dulu adalah simbol malu, hal yang ingin ia tinggalkan sejauh mungkin. Sekarang, nasi dan garam itu justru mengajarkannya arti harga diri yang sebenarnya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti manusia kembali. Bukan CEO, bukan direktur, bukan pemilik pabrik. Hanya anak dari sepasang orang tua yang mengajarkan cinta tanpa syarat, lewat nasi putih dan garam seadanya. Setelah makan, nenek mengangkat piring-piring kosong itu dengan tenang dan membawanya masuk ke dapur kecil yang menyatu dengan ruang tidur. Erwin hanya bisa memandangi punggung ibunya itu, yang kini membungkuk jauh lebih dari yang ia ingat. Tubuhnya ringkih, tapi langkahnya tetap mantap. Seolah kebiasaan hidup susah sudah menjadi tulang punggung dari kekuatan itu sendiri. Sementara itu, kakek berdiri perlahan, memegang tongkat kayu panjang yang telah usang di bagian bawahnya. Ia melangkah menuju tiang tengah rumah yang tampak miring dan nyaris roboh. Tangan keriputnya mengetuk kayu itu pelan. "Kamu lihat ini?" tanyanya lirih pada Erwin. Erwin mengangguk tanpa kata. "Dulu kamu pernah numpang main layangan, terus jatuh dan kepala kamu kena tiang ini. Masih ingat?" Erwin tersenyum kaku. "Masih?" Kakek menghela napas panjang. "Kita pengen ganti tiangnya, tapi tiap kali ada uang, ada yang lebih penting. Kadang beras habis, kadang ibu kamu sakit, kadang atap bocor. Tapi tiang ini nggak pernah patah, jadi ya, kita biarin aja." Erwin menelan ludah. Kakek lalu menunjuk atap yang bolong di beberapa sudut. "Genteng itu pecah waktu angin besar tahun lalu, tapi ibu kamu bilang, jangan minta ke siapa-siapa, nanti kalau Erwin pulang, baru kita perbaiki bareng." Erwin menatap lubang di atap itu, lalu ke dinding rumah yang terbuat dari papan bekas peti kemasan. Semua tampak rapuh, tapi tetap berdiri, seperti menolak roboh meski waktu dan cuaca terus menggerogoti. Ia merasa jantungnya diremas pelan. "Kenapa kalian gak pernah minta bantuanku?" tanyanya akhirnya. Suara serak dan pelan. Kakek menoleh. Matanya tenang. "Karena kamu tidak pernah datang." Jawaban itu sederhana, namun menampar lebih keras dari semua cercaan yang mungkin pernah ia dengar. "Lagi pula," lanjut kakek, "rumah ini memang rusak, tapi kami nggak merasa miskin." Erwin mendongak. Kenapa? Karena kalimat itu asing baginya. Kakek menatap hamparan sawah di belakang rumah. "Karena kami masih bisa makan, masih bisa sholat, masih bisa berdoa buat kamu, masih bisa tidur meski lantainya tanah. Dan karena kami masih saling punya." Kalimat itu seperti air hujan yang menetes ke tanah kering dalam dada Erwin. Selama ini ia mengejar rumah besar, apartemen mewah, dan kantor bertingkat puluhan lantai. Tapi di sini, di gubuk reyot yang bahkan tak layak disebut layak, ia melihat makna rumah yang sesungguhnya. Tempat yang menampung cinta, bukan hanya barang mahal. Nenek keluar lagi, membawa kain lap untuk membersihkan lantai kayu di teras. Erwin berdiri. "Biarkan aku yang bersihkan, Bu."
Nenek menoleh. Terkejut. Erwin sudah berlutut, mengambil kain itu, dan mulai menyeka lantai. Jas mahalnya kotor, tangannya penuh debu, tapi ia terus menggosok tanpa ragu. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang, Nenek meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena anaknya akhirnya pulang. Bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan hatinya. Setelah makan, Nenek mengangkat piring-piring kosong itu dengan tenang dan membawanya masuk ke dapur kecil yang menyatu dengan ruang tidur. Erwin hanya bisa memandangi punggung ibunya itu, yang kini membungkuk jauh lebih dari yang ia ingat. Tubuhnya ringkih, tapi langkahnya tetap mantap. Seolah kebiasaan hidup susah sudah menjadi tulang punggung dari kekuatan itu sendiri. Sementara itu, kakek berdiri perlahan, memegang tongkat kayu panjang yang telah usang di bagian bawahnya. Ia melangkah menuju tiang tengah rumah yang tampak miring dan nyaris roboh. Tangan keriputnya mengetuk kayu itu pelan. "Kamu lihat ini?" tanyanya lirih pada Erwin. Erwin mengangguk tanpa kata. "Dulu kamu pernah numpang main layangan, terus jatuh dan kepala kamu kena tiang ini. Masih ingat?" Erwin tersenyum kaku. "Masih?" Kakek menghela napas panjang. "Kita pengen ganti tiangnya, tapi tiap kali ada uang, ada yang lebih penting. Kadang beras habis, kadang ibu kamu sakit, kadang atap bocor. Tapi tiang ini nggak pernah patah, jadi ya, kita biarin aja." Erwin menelan ludah. Kakek lalu menunjuk atap yang bolong di beberapa sudut. "Genteng itu pecah waktu angin besar tahun lalu, tapi ibu kamu bilang, jangan minta ke siapa-siapa, nanti kalau Erwin pulang, baru kita perbaiki bareng." Erwin menatap lubang di atap itu, lalu ke dinding rumah yang terbuat dari papan bekas peti kemasan. Semua tampak rapuh, tapi tetap berdiri, seperti menolak roboh meski waktu dan cuaca terus menggerogoti. Ia merasa jantungnya diremas pelan. Kenapa kalian gak pernah minta bantuanku? Tanyanya akhirnya. Suara serak dan pelan. Kakek menoleh. Matanya tenang. Karena kamu tidak pernah datang. Jawaban itu sederhana, namun menampar lebih keras dari semua cercaan yang mungkin pernah ia dengar. Lagi pula, lanjut kakek, rumah ini memang rusak, tapi kami nggak merasa miskin. Erwin mendongak. Kenapa? Karena kalimat itu asing baginya. Kakek menatap hamparan sawah di belakang rumah. Karena kami masih bisa makan, masih bisa sholat, masih bisa berdoa buat kamu, masih bisa tidur meski lantainya tanah. Dan, karena kami masih saling punya. Kalimat itu seperti air hujan yang menetes ke tanah kering dalam dada Erwin. Selama ini ia mengejar rumah besar, apartemen mewah, dan kantor bertingkat puluhan lantai. Tapi di sini, di gubuk reyot yang bahkan tak layak disebut layak, ia melihat makna rumah yang sesungguhnya. Tempat yang menampung cinta, bukan hanya barang mahal. Nenek keluar lagi, membawa kain lap untuk membersihkan lantai kayu di teras. Erwin berdiri. "Biarkan aku yang bersihkan, Bu." Nenek menoleh. Terkejut. Erwin sudah berlutut, mengambil kain itu, dan mulai menyeka lantai. Jas mahalnya kotor, tangannya penuh debu, tapi ia terus menggosok tanpa ragu. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang, Nenek meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena anaknya akhirnya pulang. Bukan hanya dengan tubuh, tapi juga dengan hatinya. Sore mulai turun perlahan. Langit berubah jingga, memantul di permukaan sawah yang tergenang air. Burung-burung kecil mulai terbang pulang ke sarang, dan suara ayam dari kandang di belakang rumah mulai terdengar jelas. Suasana desa itu terasa hangat, meski sederhana. Erwin masih duduk di ambang pintu gubuk, memandangi tangannya yang kini dipenuhi debu dan bekas lap lantai. Ia tak menyangka, satu hari di sini bisa mengubah isi pikirannya lebih dari 5 tahun rapat dan seminar bertema pengembangan diri. Nenek duduk di dalam, menyalakan lampu minyak kecil,
Kakek mulai menyalakan api di dapur untuk merebus air. Erwin menarik napas pelan. "Bu, boleh aku nginap di sini malam ini?" Nenek menoleh, terkejut. "Kamu yakin?" Erwin mengangguk. "Aku ingin tidur di rumah." Kakek menyahut dari dapur. "Tapi kasur cuma satu, sudah tipis. Kipas angin juga nggak ada, nyamuk banyak." Erwin tersenyum tipis. "Gak apa-apa, aku kangen bunyi jangkrik." Kakek terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Sudah lama ya kamu lupa suara alam?" Erwin tertawa lirih. Namun tawa itu cepat sirna ketika matanya menangkap sesuatu tergantung di dinding, sebuah undangan. Undangan peresmian pabrik mobil miliknya. Erwin berdiri dan berjalan mendekat. Undangan itu ditempel di dinding bambu, dilapisi plastik bening. Masih utuh meski sudah agak menguning. Ia meraihnya pelan, lalu membaca dengan saksama. Nama-nama petinggi perusahaan, para menteri, duta besar, bahkan tokoh publik tertera di situ. Tapi satu hal yang membuat dadanya sesak. Tak ada satupun nama orang tuanya tertulis di sana. Tidak orang tua dari Erwin. Tidak keluarga. Bahkan sekadar undangan khusus untuk keluarga CEO pun tidak ada. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ia ingat betul, waktu acara itu digelar, ia memakai jas baru, menyampaikan pidato di depan ratusan orang. Tapi setelah itu, ia pulang ke apartemen sepi. Tak ada pelukan ibu, tak ada tawa ayah. Ia memilih merayakannya sendiri, atas nama kesibukan. Nenek mendekat pelan, memperhatikan raut wajah anaknya. "Waktu itu, kami lihat di TV. Kamu pidato pakai bahasa Inggris. Keren sekali," katanya sambil tersenyum. Kakek ikut duduk, membawa 2 cangkir teh panas. "Kami nonton di warung. Banyak orang bilang, itu anaknya Bu Aminah sama Pak Toha ya. Tapi kami diam aja. Gak enak bilang-bilang." Erwin nyaris tak sanggup menatap mata mereka. "Kenapa gak datang, Bu? Pak?" Nenek tersenyum. "Gak ada ongkos, Nak. Lagi pula, kamu gak kirim undangan langsung." Kakek menambahkan pelan. "Kita nunggu. Tapi sampai hari H, gak ada kabar." Erwin merasa tenggorokannya kering. Lidahnya keluh. Matanya mulai basah lagi. Ia meremas undangan itu pelan. Lalu berkata lirih, Aku malu." Nenek menatapnya bingung. "Malu kenapa?" "Malu mengakui bahwa aku lahir dari keluarga seperti ini." Keheningan menyelimuti mereka. Namun bukan keheningan penuh amarah. Justru sebaliknya. Sunyi yang menyayat, karena ia baru berani jujur hari ini, setelah sekian lama menutupi asal-usulnya demi gengsi. Kakek menyesap teh perlahan, lalu berkata, "Gak apa-apa, yang penting sekarang kamu pulang, dan kamu udah jujur." Nenek menambahkan, "Rasa malu itu lebih baik diucapkan daripada disimpan, biar bisa sembuh." Hari itu, Erwin mengakui satu hal yang paling ia sembunyikan selama ini. Dan dari pengakuan itu, satu pintu baru mulai terbuka. Pintu yang bisa mengarah pada pengampunan, pada penerimaan, dan pada kesempatan kedua. Pagi menjelang di desa. Kabut tipis menyelimuti sawah. Embun menempel di rumput, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Sinar mentari perlahan menembus celah dinding bambu gubuk itu. Di dalam, Erwin terbangun di atas tikar tipis beralas karung beras. Punggungnya pegal, tapi hatinya terasa lebih ringan dari kemarin. Nenek sudah bangun lebih dulu, menimba air untuk mencuci. Kakek duduk di bangku kecil, membenahi tali tambang yang biasa ia pakai untuk membawa kayu bakar. Erwin menguap sebentar, lalu berdiri sambil merapikan bajunya yang sudah kusut. Jasnya ia lipat dan letakkan di pas. Kini ia hanya mengenakan kaos polos, sesuatu yang terakhir ia lakukan mungkin saat SMA. "Ayo kita sarapan di warung bawah, Win,"
ajak kakek tiba-tiba. Erwin mengangguk. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak, melewati sawah basah dan jembatan kecil dari bambu. Sesekali warga menyapa kakek dan neneknya. Pak Toha, Bu Aminah, jalan-jalan ya? Iya, nemenin anak pulang. Erwin menunduk. Ia tak bisa membalas. Orang-orang itu mengenal orang tuanya, tapi tak satu pun mengenalnya lagi sebagai anak mereka. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah warung kopi sederhana. Dindingnya dari triplek, atap seng, dan di depan tergantung papan kayu bertuliskan Warkop Jaya Berkah. Warung itu dipenuhi lelaki tua yang sedang bermain catur, petani yang baru pulang dari ladang, dan ibu-ibu yang menunggu anak pulang sekolah. Semua menoleh saat mereka masuk. Erwin merasa ragu. Namun kakek menepuk pundaknya. Santai saja. Mereka bukan dewan direksi. Warung itu ramai tapi hangat. Mereka duduk di sudut. Kakek memesan kopi hitam dan gorengan. Nenek meminta segelas teh manis. Erwin hanya memesan air putih. Tapi itu saja membuat penjaga warung tersenyum lebar. Kamu anaknya Pak Toha ya? Tanya ibu penjaga warung. Erwin mengangguk pelan. Wah, waktu kecil kamu sering main ke sini. Suka minta es lilin. Sekarang udah jadi orang besar ya. Orang-orang di warung mulai berbisik pelan. Lalu beberapa menyapa. Ada yang menepuk bahunya, ada yang hanya tersenyum. Erwin menunduk, malu. Kakek tertawa kecil. Dulu, waktu kamu lulus SD, kamu pidato di depan lapangan desa. Bilang mau bikin mobil buat rakyat. Nenek menyahut. Sekarang kamu bikin beneran ya? Erwin tersenyum ketir. Ia ingat pidato itu. Tapi ia lupa siapa yang pertama kali mengajarinya menyusun kalimat. Ibunya. Dengan kertas robekan dari kalender. Kopi panas tiba di meja. Kakek menyeruput perlahan. Lalu menyerahkan cangkir pada Erwin. Coba, ini rasa yang dulu kamu suka. Erwin mengambil cangkir itu. Aromanya kuat, pekat, dan sederhana. Satu seruput. Dan seketika ingatan masa kecil menyeruak. Duduk di warung ini seusai main layangan. Keringat bercucuran, tapi tertawa lepas dengan temannya. Dengan ayahnya. Rasa itu tak pernah berubah. Tapi dirinya yang berubah. Selama ini ia mencari rasa sempurna dari kopi di kantor-kantor elit. Barista-barista handal. Tapi tak ada satupun yang seotentik rasa kopi murahan dari desa ini. Dan pagi itu, di warung kecil yang reot, Erwin menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kopi. Ia menemukan dirinya sendiri, yang hilang sejak lama. Sore menjelang kembali. Matahari merayap perlahan di balik pepohonan, menyisakan sinar keemasan yang jatuh di dinding-dinding rumah bambu. Erwin duduk di ruang tengah gubuk orang tuanya. Di hadapannya, sebuah kotak kayu tua dengan penutup rapuh, penuh debu dan sedikit rayap di sudutnya. Nenek membawanya dari dalam kamar. "Kamu masih ingat kotak ini?" tanyanya pelan. Erwin menggeleng pelan. Ia tidak yakin. "Kamu sendiri yang bikin dari sisa papan bekas kandang ayam, waktu SD. Kamu bilang ini kotak rahasia, tempat kamu mau simpan cita-cita." Erwin mengangkat alis. Perlahan ia membuka penutup kotak itu. Di dalamnya, tergeletak tumpukan kertas-kertas tua. Beberapa di antaranya sudah sobek dan menguning. Tapi ada satu bundel yang diikat rapi dengan tali benang merah. Surat-surat. Puluhan, bahkan mungkin lebih. Nenek duduk di sampingnya, tersenyum getir. "Itu surat-surat yang ibu tulis buat kamu. Tapi tak satu pun sempat ibu kirim." Erwin membeku. Matanya langsung tertuju ke kertas-kertas itu. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ia membuka lembar pertama. "Nak Erwin, semoga di kota kamu sehat ya. Ibu dan bapak baik-baik saja di sini. Sawah mulai kering, tapi kami masih bisa panen jagung. Kami rindu sekali. Kalau kamu sempat, pulang ya meski sebentar." Air mata Erwin langsung jatuh. Ia buka lembar kedua, lalu ketiga.
Semua surat itu ditulis dengan tinta biru yang memudar. Ditulis dengan ejaan yang kadang masih kacau. Dengan coretan-coretan karena kesalahan. Tapi isinya selalu sama. Kabar, doa, dan harapan agar sang anak tidak lupa pulang. "Kenapa tidak dikirim, Bu?" Suara Erwin pecah. Nenek menjawab lirih. "Ibu nggak tahu alamat barumu. Kamu pindah asrama, terus nggak pernah kirim kabar. Ibu titip ke Pak Ustadz, ke tetangga, tapi entah sampai atau enggak." Kakek ikut duduk di tikar, lalu berkata, "Waktu itu, ibu kamu jalan kaki ke kecamatan buat nyari warnet. Katanya mau kirim email. Tapi waktu sampai sana, malah bingung harus nulis apa." Erwin menutup wajahnya. Ia merasa hancur. Puluhan surat, penuh kerinduan, ketulusan, dan harapan, tidak pernah sampai ke tangannya. Dan ia tak pernah mencari kabar mereka. Semua waktu yang ia anggap sibuk bekerja, ternyata dipenuhi oleh detik-detik sunyi yang mereka lalui sambil menunggu kabar. Surat terakhir dibuka. "Maaf ya, Nak, kalau surat ini pun tak sampai. Tapi selama ibu masih hidup, ibu akan terus tulis surat ini. Biar kamu tahu, hati ibu tak pernah berhenti berharap." Erwin menggenggam surat itu, mencium kertasnya, lalu menekankannya ke dada. Seketika semua gelar dan prestasi dalam hidupnya terasa tidak berarti, karena yang membuatnya sukses justru tidak pernah tahu betapa besar pengorbanannya. Hari itu, Erwin membuat satu janji baru, bukan kepada dunia, bukan kepada media, tapi kepada dua orang tua yang tak pernah menuntut apapun darinya, bahwa ia akan membalas semua surat yang tak pernah terkirim, bukan dengan kata-kata, tapi dengan pulang. Malam turun perlahan di desa. Lampu minyak kecil di sudut ruangan menyala redup, melemparkan bayangan samar di dinding bambu yang penuh lubang. Suara jangkrik mengalun nyaring dari luar, bersatu dengan desir angin malam yang menyusup lewat celah-celah papan. Erwin masih duduk bersama kakek dan neneknya di ruang tengah. Di hadapannya terhampar tumpukan surat dan beberapa benda kecil dari masa lalu. Foto-foto kusam, sandal bekas yang dulu ia pakai waktu SD, dan sebuah buku rapor yang sampulnya sudah lepas. Di tengah tumpukan itu, nenek menyerahkan satu map plastik bening. "Ini yang terakhir," katanya pelan. "Dulu waktu kamu masuk kuliah, kita masih daftarin kamu di kartu keluarga. Tapi sejak kamu tak pernah pulang, Pak RT bilang datanya sudah harus diubah." Erwin membuka map itu dengan hati yang berdebar. Di dalamnya ada fotokopi lembar kartu keluarga yang dulu. Nama-nama tercetak rapi di atas kertas buram itu. Toha, ayah, Aminah, ibu, dan di baris ketiga, Erwin. Tapi yang membuatnya tercekat adalah garis tinta ballpoint menyilang di atas namanya. Tepat di sampingnya tertulis dengan tangan, "Pindah, tidak diketahui alamat baru." Erwin membeku. Ia merasa seperti ditampar, dihapus dari sesuatu yang seharusnya menjadi pondasi hidupnya. Rumah boleh ia ganti, status boleh ia ubah, tapi nama di kartu keluarga itu bukan sekadar data. Itu adalah bukti bahwa ia pernah dimiliki, dan kemudian hilang. "Aku dihapus," tanyanya pelan, nyaris berbisik. Kakek menjawab tenang. "Bukan karena kami ingin menghapusmu, tapi karena negara butuh alamat pasti. Waktu kamu mulai dikenal di TV, kami tahu kamu hidup sukses, tapi kami nggak punya cara buat menghubungimu." Nenek menambahkan, "Waktu itu Pak RT nanya, kami cuma bisa bilang, anak kami kerja jauh, tapi kami nggak tahu alamatnya. Akhirnya dicoret. Tapi nama kamu tetap kami simpan di hati." Erwin menatap lembar itu lama sekali. Jari-jarinya menyusuri garis silang itu, seolah berharap bisa menghapusnya, mengembalikan posisinya di tempat yang seharusnya tak pernah ia tinggalkan. "Bolehkah aku kembali masuk ke kartu keluarga ini?" Suaranya lirih, nyaris pecah. Nenek mengangguk, tersenyum dengan mata basah. "Kamu nggak pernah keluar dari keluarga ini, Nak. Hanya saja kamu pergi terlalu lama." Kakek menepuk bahunya pelan. "Yang penting sekarang, kamu ada di sini."
Erwin menatap keduanya. Hari itu ia sadar, tidak ada dokumen resmi yang lebih sakral dari pengakuan orang tua. Tak peduli nama itu ada di sistem negara atau tidak. Yang penting adalah hatinya kembali menemukan rumah. Dan di malam sunyi itu, di bawah lampu minyak yang berkedip-kedip, Erwin menulis nama lengkapnya kembali di secari kertas, dengan huruf besar, tanpa singkatan, dan tanpa rasa malu sedikit pun. Keesokan harinya, pagi datang dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Udara masih sejuk, embun membasahi rerumputan, dan langit bersih, seolah menyambut jiwa yang mulai bersih dari beban. Erwin bangun lebih awal, membantu nenek menyapu halaman, bahkan sempat menimba air dari sumur kecil di samping rumah. Pagi itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih tulus. Tidak ada notifikasi rapat, tidak ada suara email masuk, tidak ada deretan jadwal yang menunggu. Yang ada hanya pagi, suara ayam, dan secangkir teh hangat buatan ibu. Setelah sarapan, kakek memanggil Erwin ke belakang rumah. Mau lihat sesuatu? Erwin mengikuti langkah kakeknya melewati kebun kecil penuh semak dan batang pisang. Mereka berjalan perlahan hingga sampai di sebuah tanah kosong yang ditumbuhi ilalang. Di tengah-tengahnya berdiri satu pohon mangga besar yang rindang, seolah menjaga tanah itu dari waktu. Dulu di sini ada sawah kita, ujar kakek sambil menunjuk ke tanah itu. Erwin menoleh cepat. Sawah kita, kok sekarang kosong? Kakek tersenyum samar. Waktu kamu SMA, ibu kamu sakit cukup lama. Kita nggak mau kamu tahu, karena kamu lagi ujian nasional. Biaya rumah sakit mahal. Dan akhirnya kita jual sawah ini. Erwin terdiam, nafasnya mendadak sesak. Tapi, kalian nggak pernah bilang. Nenekmu bilang jangan sampai kamu tahu, takut kamu berhenti sekolah. Erwin menatap tanah itu, bibirnya bergetar. Sawah itu dulu adalah satu-satunya aset milik keluarga. Tempat ayah dan ibu bercocok tanam. Tempat ia main lumpur waktu kecil. Ia bahkan masih ingat saat diajak panen padi, meski waktu itu hanya bermain-main. Dan waktu kamu keterima kuliah, sisa uang sawah ini kita pakai buat beliin kamu laptop, biar kamu bisa ikut dunia modern. Erwin menahan air matanya. Laptop itu yang aku pakai untuk bangun startup pertamaku. Kakek mengangguk pelan. Makanya waktu kamu sukses, kami tidak heran. Karena kamu bangun dari tanah yang pernah kami relakan. Kata-kata itu menghantam dada Erwin seperti gelombang besar. Semua yang ia capai hari ini, kantor mewah, mobil supercar, pabrik, bahkan pengakuan media, berdiri di atas pengorbanan yang tak pernah ia ketahui. Ia menatap tanah kosong itu lama sekali. Pak, boleh nggak aku beli kembali tanah ini? Kakek menggeleng pelan. Bukan waktunya kamu beli. Kenapa? Karena tanah ini bukan milik orang kaya. Ini milik orang yang tahu rasanya berjuang. Erwin mengangguk. Ia paham. Hari itu, ia tidak jadi membeli tanah itu. Tapi ia bertekad menanaminya kembali. Bukan dengan padi atau jagung, tapi dengan kenangan yang sempat hilang, dan rasa hormat yang selama ini ia lupakan. Dan dari tanah yang pernah dijual itu, akan tumbuh kembali harga dirinya, bukan sebagai CEO, tapi sebagai anak. Beberapa hari telah berlalu sejak Erwin tinggal kembali di rumah masa kecilnya. Hari-hari yang semula asing, kini berubah menjadi momen yang justru ia rindukan. Bangun pagi dengan suara ayam, menyapu halaman berdebu, mengantar air untuk mandi, membantu nenek menjemur pakaian, bahkan mencuci piring sendiri di aliran sungai kecil. Hidupnya yang dulu dipenuhi jadwal dan tekanan, kini berubah menjadi pelan, tapi penuh makna. Namun di balik kesederhanaan itu, Erwin tak bisa membohongi satu hal. Rumah itu sudah terlalu tua. Retakan di dinding makin melebar, tiang-tiang penyangga mulai miring, dan setiap malam, angin membuat dinding bergetar seakan hendak runtuh. Suatu sore, Erwin memanggil kakek dan nenek duduk bersama di teras.
ia membuka pembicaraan dengan suara hati-hati. Pak, Bu, rumah ini harus diperbaiki. Sudah nggak aman lagi. Kakek hanya diam. Nenek memandang ke depan, menatap sawah jauh tanpa bicara. Erwin melanjutkan. Aku bisa bangunkan rumah yang baru. Pakai kayu jati, genteng baru, lantai keramik, kamar mandi bersih. Kalian gak akan kehujanan atau kepanasan lagi. Nenek tersenyum, tapi senyumnya pahit. Kami tidak butuh rumah megah, Nak. Yang kami butuh cuma kamu di sini. Erwin menunduk, lalu berkata, tapi aku ingin rumah ini kuat, agar bisa terus jadi tempat kita bertemu, bukan tempat menunggu runtuh. Kakek tertawa pelan. Dulu kamu juga pernah bilang gitu, waktu kamu kecil. Kamu bilang mau bangun rumah ini 2 lantai, biar bisa ada ruang main layangan. Erwin tersenyum malu. Tapi bedanya sekarang aku bisa wujudkan, ujarnya pelan. Nenek menatapnya, lebih lembut. Kalau kamu memang ingin perbaiki rumah ini, jangan untuk pamer, jangan untuk dilihat orang, tapi karena kamu benar-benar ingin menebus. Erwin mengangguk penuh haru. Ini bukan renovasi, Bu. Ini caraku minta maaf. Keesokan harinya, tanpa ribut-ribut, beberapa tukang bangunan berdatangan. Mereka didatangkan dari kota kecil terdekat, bukan dari kontraktor besar. Erwin sengaja memilih tenaga lokal agar desa tetap punya jejak dalam perubahan itu. Ia ikut turun tangan, membantu membongkar dinding, mengangkat genteng, dan bahkan mencampur semen. Tangannya yang biasa memegang pena dan mengetik kontrak kini lecet dan berdebu. Tiap sore ia duduk bersama kakek dan nenek sambil menyeruput kopi. Dan saat mereka melihat fondasi baru mulai terpasang, mata mereka berkaca-kaca. Bukan karena rumah itu mulai berdiri, tapi karena anak yang mereka rindukan kini benar-benar pulang. Tidak hanya secara fisik, tapi juga hatinya. Dan rumah yang akan berdiri nanti akan menjadi rumah yang tidak sekedar kuat dari segi bangunan, tapi juga kokoh karena dasar cinta, penyesalan, dan keberanian untuk kembali. Pembangunan rumah terus berjalan. Sudah 2 minggu Erwin tinggal di desa, dan kini fondasi rumah telah diganti dengan batu yang lebih kokoh. Dinding bambu mulai terganti papan kayu baru, dan kamar mandi dibangun dengan aliran air yang lancar. Namun bagi Erwin, perubahan terbesar justru bukan terjadi pada rumah, tapi pada dirinya sendiri. Dulu, ia adalah pria yang tak pernah menoleh ke belakang, hanya mengejar target dan angka. Kini ia bisa duduk di tikar bersama para tetangga dan mendengarkan cerita mereka, bahkan ikut membaur dalam hal sederhana seperti arisan RT. Hari itu, nenek mengajak Erwin ke balai desa. Katanya hari itu ada pertemuan warga sekaligus arisan ibu-ibu. Erwin sempat ragu. Aku ikut, Bu? Ikut. Sudah waktunya kamu dengar suara mereka. Setibanya di sana, banyak pasang mata menoleh. Beberapa warga tersenyum, sebagian lagi hanya saling bisik. Mereka mengenali Erwin, meski banyak yang masih menyebutnya dengan nama kecil, Wen. Di sudut ruangan, seorang ibu setengah baya tiba-tiba menyapa. Kamu tuh dulu kalau ikut ngaji suka tidur ya? Disusul tawa kecil dari beberapa ibu lain. Erwin tersenyum malu. Lalu dari arah pojok muncul suara yang tak tersangka, dari seorang pria tua kurus dengan topi hitam usang. Kalau bukan karena orang tuamu, kamu nggak akan bisa kuliah. Semua mendadak hening. Erwin menoleh. Pria itu adalah Pak Lurah lama yang dulu mengurus beasiswa untuknya. Ia berjalan pelan menghampiri Erwin. Dulu waktu kamu dapat beasiswa, banyak orang yang sirik. Tapi bapakmu datang ke rumah saya, bawa beras, minta tolong supaya kamu dikasih surat keterangan tidak mampu. Erwin membisu. Ia baru tahu itu. Bapakmu bilang, tolong Pak, saya tahu anak saya pintar, tapi saya hanya punya sawah 1 petak. Biar saya yang kerja, asal anak saya bisa sekolah. Erwin menunduk. Suasana hening. Bahkan para ibu-ibu yang tadinya tertawa, kini tertunduk haru. Lalu salah satu tetangga angkat bicara. Kami semua tahu kamu sukses. Tapi kami juga tahu kamu tidak pernah pulang. Kami pikir kamu lupa. Erwin menatap satu persatu wajah mereka. Maafkan saya, katanya pelan. Saya memang terlalu lama menjauh. Tapi sekarang saya ingin kembali. Bukan sebagai CEO,
tapi sebagai anak dari desa ini. Beberapa orang menunduk, sebagian lainnya tersenyum pelan. Lalu dari arah belakang, terdengar suara gemetar milik seorang ibu tua. Selama ini kami tidak marah, kami cuma takut. Kalau anak yang kami banggakan malah malu mengaku berasal dari sini. Kalimat itu menembus dada Erwin seperti anak panah. Di tengah ruang balai desa sederhana itu, ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Saya tidak akan lari lagi. Saya akan bangun rumah ini, bukan untuk saya pamerkan, tapi untuk jadi bukti bahwa anak desa juga bisa pulang dengan kepala tegak. Tepuk tangan kecil terdengar, disusul senyum dan lirikan kagum dari warga. Hari itu, bukan hanya rumah yang sedang dibangun, tapi kepercayaan. Dan di tengah arisan RT yang sederhana, Erwin akhirnya membuka telinganya untuk mendengar. Bukan sebagai atasan, bukan sebagai tokoh sukses, tapi sebagai bagian dari mereka yang pernah ia tinggalkan. Hari itu rumah sudah hampir selesai. Atap baru telah terpasang, dinding dari kayu jati kokoh berdiri, jendela kini memiliki tirai bersih yang dijahit oleh tetangga sendiri. Kamar mandi bersih mengalirkan air dari sumur yang diperdalam. Erwin tidak hanya membangun rumah, ia juga memperbaiki relasi yang sempat retak dengan tetangga, dengan orang tuanya, dan yang terpenting, dengan dirinya sendiri. Namun sore itu, ada satu peristiwa yang membuka mata Erwin tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rumah atau harta. Saat membersihkan bagian belakang rumah bersama kakek, mereka menemukan lukisan tua yang dibungkus kain goni, tersimpan di balik lemari kayu. Lukisan itu buram, tampak usang dan dipenuhi debu. Erwin mengangkatnya perlahan. "Ini lukisan siapa?" tanyanya sambil membersihkan permukaannya. Kakek mendekat, menatapnya lama. "Itu lukisan ibumu waktu muda. Dilukis oleh teman ayahmu dulu. Kamu masih bayi waktu itu." Erwin menatap lebih dekat. Sosok perempuan muda tersenyum, menggendong bayi kecil yang tampak tertidur lelap dalam selimut tipis. Rona wajah perempuan itu, wajah ibunya, tampak bahagia, tapi dalam matanya ada lelah yang tak bisa disembunyikan. Nenek muncul dari balik pintu dapur, terdiam saat melihat Erwin memegang lukisan itu. "Ibu menyimpannya?" tanya Erwin. Nenek mengangguk, lalu berkata pelan, "Itu satu-satunya kenangan yang tersisa waktu kita pindah ke sini dari rumah lama. Semua perabot kita jual buat bayar biaya kuliah kamu." Erwin menatap ibu dan ayahnya dengan mata basah. "Aku nggak tahu semua ini." Kakek menarik nafas panjang, lalu menoleh ke Erwin. "Ada satu hal lagi." Ia mengambil obeng kecil dan membuka bingkai lukisan dari belakang. Erwin mengernyit, bingung. Tapi setelah beberapa detik, dari balik papan tipis di belakang lukisan, kakek menarik keluar satu lembar foto. Kertasnya pudar, tapi terlihat jelas. Seorang pemuda duduk di depan motor butut, mengenakan baju seragam SMA, memegang selembar amplop. Di sampingnya berdiri nenek dan kakek yang masih tampak lebih muda. Dan yang membuat Erwin tercekat, di belakang foto itu tertulis dengan tangan. "Hari ini Erwin dapat beasiswa. Walau cuma pakai motor pinjaman, kami yakin dia akan sampai jauh. Dan walau dia mungkin lupa nanti, kami akan tetap bangga jadi orang tuanya." Erwin menutup matanya. Tangisnya pecah. Tak ada plakat penghargaan, tak ada bonus direktur, tak ada wawancara televisi yang bisa menandingi rasa yang meledak di dadanya saat itu. Sebuah tulisan tangan sederhana dari masa lalu telah mengoyak hatinya lebih dari semua pidato yang pernah ia dengarkan. "Ibu, Bapak." Nenek memeluknya dari belakang. Tangannya yang keriput mengusap punggung anaknya perlahan. "Kami nggak pernah ingin kamu sempurna, Win. Kami cuma ingin kamu bahagia dan ingat dari mana kamu berasal." Kakek menambahkan, "Kami nggak butuh kamu pulang bawa uang. Kami cuma ingin kamu pulang bawa hati." Hari itu, di ruang belakang rumah sederhana itu, bukan hanya sebuah lukisan yang ditemukan, tapi juga luka, cinta, dan pengorbanan yang selama ini tersembunyi, menunggu saatnya untuk dilihat kembali. Hari peresmian rumah baru tiba. Setelah berminggu-minggu pembangunan, rumah yang dulunya gubuk reot kini berdiri sederhana namun kokoh. Dikelilingi oleh senyum tetangga dan tawa anak-anak desa yang berlarian di halaman.
Rumah itu tidak mewah, tidak tinggi menjulang, tapi hangat, bersih, dan lapang. Terbuat dari kayu jati lokal, beratapkan genteng tanah liat, dan dihiasi ukiran nyangan warga setempat di dinding luarnya. Erwin berdiri di tengah halaman. Hari itu ia mengenakan kemeja putih sederhana, bukan jas mahal. Ia meminta semua warga datang, bukan untuk pesta besar, tapi untuk makan bersama dan tasyakuran kecil, sebagai bentuk syukurnya telah kembali. Meja panjang digelar dengan tikar, penuh makanan yang dimasak bersama-sama, nasi liwat, ayam kampung, urap, sambal, dan pisang goreng. Para ibu tertawa, bapak-bapak bercanda, anak-anak duduk berderet sambil menyantap dengan lahap. Namun sebelum makan dimulai, Erwin berdiri di depan semua orang. Ia meminta waktu bicara sebentar. Warga pun tenang, dan suasana menjadi hening. Erwin menarik napas panjang, tangannya gemetar, tapi sorot matanya mantap. Bapak, Ibu, semua warga desa. Suara Erwin bergetar, tapi tidak goyah. Waktu kecil, aku bilang ingin bangun rumah tinggi. Aku bilang ingin punya mobil besar. Aku bilang ingin sukses. Tapi waktu aku benar-benar mendapat semua itu, aku justru lupa satu hal. Semua mata menatapnya. Aku lupa siapa yang berdoa untukku setiap malam. Aku lupa siapa yang menjual sawah, mengirim surat tanpa balasan, menyimpan potongan koran, dan mencatat semua pencapaianku tanpa pernah dilihat orang lain. Matanya mulai berkaca. Aku malu. Tapi lebih malu lagi karena aku tidak pernah jujur, bahkan kepada diriku sendiri. Ia menunduk. Lalu, perlahan, di hadapan semua warga, termasuk ibu dan ayahnya, Erwin berlutut di tanah halaman rumah itu dan bersujud di atas tanah yang dulu ia injak dengan malu, di atas debu yang dulu ingin ia lupakan. Tangisnya pecah. Maafkan aku, Bapak, Ibu, dan semuanya. Beberapa warga ikut menangis. Nenek menutup mulutnya dengan kain. Tubuhnya bergetar. Kakek berdiri terpaku. Matanya basah, namun wajahnya tetap tegar. Beberapa saat berlalu dalam keheningan penuh air mata. Lalu kakek perlahan mendekat, memegang pundak Erwin, dan mengangkatnya dengan lembut. Bangun, nak. Kamu sudah cukup menebus. Nenek memeluknya, membisikkan di telinganya. Selamat datang pulang. Dan hari itu, bukan hanya rumah yang dirasmikan, tapi juga seorang anak yang akhirnya kembali pulang. Tidak hanya dengan tubuh, tapi dengan hati yang telah diubah oleh waktu, pengorbanan, dan cinta orang tua yang tidak pernah padam. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Rumah sederhana milik Pak Toha dan Bu Aminah kini tak lagi reot, tapi tak pula mewah. Justru disitulah keindahannya. Ia berdiri seperti jiwa yang pernah terluka, lalu pulih perlahan, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menjadi tempat pulang. Erwin kini rutin datang setiap pekan. Mobil mewahnya masih ia miliki, jasnya masih tergantung rapi di apartemen kota, dan bisnis otomotifnya masih berjalan. Tapi hatinya tak lagi berpusat di pusat kota. Hatinya kini menetap di desa kecil itu. Di antara pohon mangga tua, suara ayam pagi, dan senyum ibu yang menanak nasi setiap subuh. Di suatu sore yang tenang, Erwin duduk di balai bambu di teras rumah, menghadap ke arah sawah yang kini mulai menguning lagi. Di tangannya ada buku catatan kecil. Ia tengah menuliskan ide baru, bukan untuk perusahaan, tapi untuk desa. Ia berencana membangun bengkel otomotif pelatihan gratis bagi pemuda desa. Ia ingin membawa teknologi ke kampung, bukan untuk mengubah wajahnya, tapi untuk mengangkat martabatnya. Ia ingin menjadi jembatan, bukan menara. Di belakangnya, nenek menyuapkan pisang goreng ke kakek, yang duduk santai dengan kain sarung dan senyum mengembang. Suara radio tua memutar lagu lama yang biasa mereka dengarkan saat Erwin kecil. Suasana begitu damai. Tiba-tiba seorang anak kecil datang berlari ke halaman, membawa layangan. Om Erwin, ajarin bikin ekor layangan dong. Erwin tertawa lebar. Ia berdiri, mengikat benang di tangannya, dan menjawab, "Ayo, kita bikin sama-sama."
Dan saat ia berlari mengejar layangan itu bersama anak-anak kecil, baju kemejanya berkibar. Tanah menempel di ujung celana, dan wajahnya bersinar seperti langit yang baru dibersihkan hujan. Di depan rumah itu, rumah yang dulu hampir roboh, yang menjadi saksi penantian orang tua, yang menyimpan surat-surat cinta dalam diam, kini tumbuh kembali kehidupan. Dan Erwin tahu bahwa di dunia ini ada tempat yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa digantikan. Tempat itu bernama rumah. Bukan karena bangunannya, tapi karena di dalamnya ada cinta yang tetap berdiri, meski semua telah pergi. Dan saat langit mulai memerah di ujung senja, Erwin menatap ke arah dapur, lalu ke wajah ibunya, dan berkata dalam hati, "Terima kasih sudah menunggu, meski aku tak pernah bilang akan kembali."